dengan situasi sekarang efektif nggak sih cara partai politik itu berkampanye begitu sekarang yang juga melibatkan TikTok, Instagram, bahkan semua sosial media mereka juga punya gitu. Sejauh itu efektif nggak menarik minat anak muda? Untuk membangun persepsi publik itu efektif. Efektif, oke. Untuk membangun persepsi publik. Cuman untuk wilayah elektoral mungkin tidak sesederhana itu untuk elektoral. Karena bagaimanapun media sosial ini adalah penyambung dari kebijakan partai politik yang disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial. Dan itu kan murah, itu murah meriah, macam-macamnya lah. Tanpa biaya ya? Iya, tanpa biaya yang Tapi kalau bahasa kan mahal juga kalau bahasa. Artinya memang itu dijadikan sebagai sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan kepada publik. Itu lewat media sosial. Artinya ketika sesuatu itu terjadi bisa jadi trending topik gitu kan. Artinya republik media sosial ini sangat berpengaruh sekali untuk mempengaruhi persepsi publik. Meskipun itu gaduhnya di media sosial, secara real di masyarakat kadang tidak ada apa-apa. Itulah media sosial ini dijadikan sebagai negara sendiri kadang begitu loh, untuk menarik simpati publik ataupun menarik pandangan publik terhadap sebuah partai politik. Gitu. Konstituennya tidak nyata tapi bernyawa. Tapi bernyawa, mempengaruhi di situ. Apalagi yang berbau AdSense kan. Gitu. Ya benar sih, sebenarnya yang era saat ini memang partai politik kalau nggak salah partai itu juga pernah membuat analisis ya terkait siapa follower terbanyak. Memang transformasi mengikuti penggunaan media sosial sudah dilakukan ya, dan itu memang mau tidak mau harus dilakukan oleh partai politik untuk meningkatkan ya selain elektabilitas followernya. Centang biru ya. Syukur-syukur bisa followernya banyak dan dia punya itu dan akhirnya bisa menghasilkan dana ya, artinya memang tidak memberatkan beban negara nantinya. Dia cukup mandiri katakanlah gitu. Dia menolak dana bantuan dari pemerintah kan malah lebih bagus menurut saya. Ya, itu bagian dari dinamika yang mungkin saat ini, dan partai politik saya rasa sudah mengarah penggunaan media sosial untuk menjaring pemilih milenial atau generasi Z saat ini. Oke. Karena memang ini pengguna medsos dari generasi milenial itu sekitar 80-an lebih persen gitu. Itu sangat tinggi gitu. Nah makanya memang salah satu instrumen atau media mempengaruhi anak muda itu ya lewat medsos, karena pengguna terbanyak hari ini kan ada di Facebook, ada di Twitter, Instagram, lain lagi kalau WhatsApp itu broadcast kan. Iya, dalam surveinya CSIS itu 80% dinamika nasional itu untuk 2024 ya itu dipengaruhi oleh anak muda begitu, yang akan menentukan laju arah dinamika ini akan berjalan itu anak muda begitu. Jadi kita yang anak muda sekarang. Ya, yang cocok jadi pemimpin nanti berarti yang lebih dekat dengan anak muda berarti ya. Iya. Kira-kira siapa nih? Siapa nih kira-kira? Nah, makanya saya tanya. Anak muda yang mana? Kan gitu kan. Tokoh yang potensial anak muda siapa sih sekarang yang ini? Anak muda kan berapa tadi ukurannya tuh? 17 sampai 39 tahun. Berarti yang di atas bukan anak muda lagi. Bukan anak Tapi muda kan lagi. sekarang para tokoh-tokoh yang ada kepentingan di kontestasi ya, walaupun umurnya udah melewati masa muda, tapi memudahkan diri lah ya. Pemikirannya anak muda. Oh iya. Kalau Giring masih maju gak dia? Itu gimana tadi yang pas presiden? Perwakilan anak muda tuh ya. Kita mengundurkan diri sebagai calon presiden Iya. 2024. Ya bagus lah. Ya mungkin artinya memang mungkin yang dibutuhkan ke depan ini kalau bahasanya Mardiki itu nyumain kan. Ada munculnya nyumain, bagaimana dia mengerti politik kawasan gitu lah. Terus mendiplomasi kaum muda. Ini kan menarik nih sebenarnya. Apa yang udah bicara geopolitik. Iya, geopolitik gitu ya. artinya anak muda sudah berbicara tentang tidak hanya Indonesia gitu loh. Kalau bahasanya salah satu calon itu Calon siapa? Calon inilah presiden begitu iya. yang mengatakan kita ini harus menunjukkan
kesetaraan dengan negara-negara lain. Tapi ketika kita bertandang ke negara lain, kita harus jadi tamu yang menawan. Kira-kira kan begitu. Artinya anak muda itu harus berbicara di situ, sudah berbicara tidak hanya tentang Indonesia, tapi bagaimana menata politik kawasan, bagaimana dengan pemikiran ideologinya itu adalah hal yang lebih besar sebenarnya, tidak hanya terkooptasi oleh wilayah-wilayah tertentu. Itu baru mungkin kita punya pemimpin yang hebat nanti itu. Kita tunggu siapa saja nanti. Gitu. Oke. Politik kawasan, politik internasional, siapa yang lebih memahami itu gitu? Lah untuk sementara ini kan mungkin saya hanya baca buku sekilas dia itu diplomasi kaum muda itu saya menarik itu. Iya, keren, menarik ya. Sangat menarik itu. Tapi gini, diplomasi kita nggak bisa hanya membatasi bicara soal hubungan internasional ataupun antara negara dengan negara gitu lah. Tapi juga diplomasi itu interpretasinya semakin meluas. Jadi yang global dilokalkan, yang lokal diglobalkan. Gitu. Betul. Kalau dalam kajian internasional itu kan intermestik, internasional and domestic gitu. Nah, jadi politik internasional itu mempengaruhi kondisi domestik, begitupun domestik mempengaruhi internasional. Kayak misalnya nih, kejadian di Malang itu bisa mempengaruhi isu atau wacana-wacana di dunia internasional kan gitu. Nah, jadi memang diplomasi hari ini tuh kita nggak bisa membatasi hanya sebatas antar negara atau state to state, state to non state kan gitu. Tapi juga diplomasi bisa digunakan oleh kepala desa atau apalagi misalnya anak-anak muda hari ini kan gitu. Artinya kalau buat saya itu orang yang memahami tentang politik internasional ataupun diplomasi internasional, dia sudah kuat dengan basicnya, dengan kultur dan kebudayaan negaranya sendiri. Itu harus dipahami betul itu, karena tidak bisa kita melakukan sebuah langkah besar ketika kita kropos dalam sebuah karakternya. Ini harus kuat memang, terutama dengan Pancasila gitu loh. Berarti gini, kalau gitu iya, artinya kan tetap kita boleh berwawasan internasional tapi tidak meninggalkan Pancasila sebagai ideologi kebangsaan kita yang mau dibawa, atau Pancasila ideologi dunia, mungkin begitu kira-kira. Itu yang saya maksud, bahwa saya pernah kenal sama buku bahwa itu. diplomasi itu nggak bisanya disempitkan bicara soal internasional. Kenapa? Karena harus kuat, harus kokoh fondasinya. Jadi memang yang nggak jadi persoalan atau bahkan yang disukai oleh rakyat itu ya tokoh yang merakyat gitu. Iya kan? Tokoh yang merakyat. Gimana kalau bicara soal politik kawasan, politik internasional tapi kemudian secara kultur, secara tradisi lemah, kan gitu. Jadi memang dibutuhkan tokoh-tokoh ini yang kuat relasinya, kuat komunikasinya, kuat silaturahminya atau hubungannya dengan masyarakat khususnya anak muda. Kan gitu. Ya. Karena memang kultur Indonesia kan memang begitu. Satu pemimpin jadi antitesa dari pemimpin sebelumnya. Mungkin kan begitu. Sekarang mungkin nanti sesudah ini antitesa dari sebelumnya lagi. Ini kan semuanya masih dalam peramuan itu loh. Mana masyarakat yang suka. Mungkin pada waktu itu masyarakat suka yang langsung belusukan apa. Mungkin di next ini enggak tahu juga kita kan. Ini masih kita meraba-raba. Gimana Pak Tio? Gitu. Iya, kalau misalnya tadi ada sebuah stigma katakanlah memang yang melekat merakyat kan. Kita tidak bisa melihat pada memang ciri khas katakanlah rezim saat ini ada di PDIP kan, sebagai kutu pimpinannya. Nah, apakah ini ya embel-embel slogan PDIP sebagai partai wong cilik itu masih berlaku atau tidak gitu. Nah, itu juga sebagai bisa jadikan representasi apakah kebijakan-kebijakan yang diambil dari rezim saat ini memihak ke partai wong cilik atau masyarakat kecil atau tidak, kan itu juga bisa dianalisis juga. Kalau sampean melihatnya gimana? Ada beberapa hal yang memang saat ini jadi kritik ya. Saya melihat bahwasanya memang stigma slogan partai wong cilik itu memilih PDIP juga sudah mulai memudar karena memang kita bandingkan dengan SBY sebelumnya dia begitu sangat menghantau dan berbaliknya. Sebenarnya
kelemahan dari ini ya, bisa jadikan ketika sudah memimpin memang banyak hal yang telah janji-janji politik yang itu dijargonkan itu tidak terrealisasi seperti itu. Nah itu yang menjadi memang harus dikawal ya oleh kalangan kita sebagai orang muda untuk membuat sebuah banyak hal yang bisa pos-pos untuk bergerak di ranah politik. Berarti artinya PDI hari ini untuk tokoh selanjutnya the next Jokowi harus memperhatikan itu lagi gitu, supaya Wong Cilik itu kembali membumi gitu. Iya. Kalau tidak ya kembali ke kitabnya. Bagaimana Wong Cilik betul. Tapi begini sih sebenarnya kalau kita melihat itu, melihat Partai Wong Cilik, melihat pemimpin yang pro terhadap rakyat bukan dari penampilan gestur sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat yang harus dipahami itu adalah lebih pada kebijakan. Kebijakannya pro terhadap masyarakat atau tidak, kira-kira itu. Itu yang menjadi ukuran pertama dalam menilai bahwasanya ini pemimpin yang peduli terhadap masyarakat atau tidak, atau partai yang partainya Wong Cilik atau tidak. Kalau seumpamanya penampilannya seperti biasa, belusukan, bergaul dengan masyarakat, tapi pada wilayah kebijakan dia tidak pro terhadap masyarakat, berarti ini kan tidak sesuai, itu loh. Tapi gini, hari ini kita nggak bisa membatasi bahwa hanya PDI yang berbicara soal Wong Cilik. Betul. Tapi juga partai-partai yang lain kan juga banyak yang menggunakan narasi-narasi Wong Cilik ya, itu. Rakyat, masyarakat. Rakyat dengan narasi-narasi yang lain lah, rakyat, masyarakat. Tapi kalau kita peduli kembali terhadap rakyat kecil. Kembali ke anak muda, aku rasa ya dengan dunia tanpa batas ini, dengan adanya intermestik tadi, bahasa diplomasi, aku rasa mereka akan melihat juga sih wawasan bagaimana cara pemimpin berdiplomasi begitu. Karena pasca COVID itu kan semua terbuka ya, bagaimana hal-hal mempengaruhi begitu. Bagaimana juga kalau kita ngelihat Luhut itu kan berdiplomasi mendapatkan vaksin, hal-hal kayak gitu kan orang udah melihat begitu. Tapi kalau anak muda, aku rasa salah satu kriterianya selain hanya persoalan rakyat, kebijakan, hal-hal yang sifatnya lokal, pasti dia akan melihat hal yang bersifat internasional begitu. Karena yang lokal mempengaruhi internasional, bahkan internasional mempengaruhi lokal begitu. Ya, yang paling nyata untuk sementara mungkin di kalangan anak muda itu terkait masalah menciptakan perdamaian di kawasan itu. Dengan adanya perang Ukraina dengan Rusia ini sebenarnya anak muda itu cukup terbuka bahwasanya Indonesia itu menjadi ancaman. Bahkan bukunya siapa itu saya lupa, kemarin itu pernah saya baca itu 2037 Indonesia itu akan berperang dengan Rusia. Itu ada analisis yang meramalkan yang begitu kira-kira. Dan itu kalau Rusia yang apa Australia? Australia dengan Australia. Dan itu apalagi sekarang Taiwan dengan Cina ini lagi panas kan, keterlibatan Amerika, apakah Taiwan itu akan diukrainakan atau tidak. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan yang dibicarakan adalah tidak ada, sudah sekarang bukan zamannya perang bedil-bedilan. Sekarang ini perangnya adalah soft begitu, macam-macam teknologi dan lain sebagainya. Tapi toh ternyata masih berlaku hal begitu. Artinya Indonesia juga harus waspada di situ. Orang yang bisa menciptakan kestabilan dalam kawasan, itulah yang seharusnya menjadi contoh nanti untuk kita jadikan pemimpin di Indonesia sebenarnya. Dia bisa menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial di Indonesia, tapi dia secara politik internasional dia bisa mempengaruhi politik sehingga dia punya daya tawar yang tinggi. Itu menjadi menjadi ada nggak tokoh yang punya potensi itu? Saya melihat mengarahnya ke Prabowo. Ya. Ada bukunya. Apa itu bukunya? Kayaknya dia Kayaknya saya pernah baca buku itu. militer, birokrasi ketum partai menteri ini pilihannya kan banyak nih. Anak muda cenderungnya memilih yang mana? Militer, birokrasi, ketum partai, atau menteri nih? Sebenarnya kalau sekarang ketua partai itu tidak terlalu menjadi daya tarik tersendiri bagi anak muda sebenarnya. Yang dilihat itu adalah dengan terobosan-terobosan dia punya sebuah kebijakan yang bagus yang memang dilihat
nyata kira-kira apa yang dia dilakukan begitu. Sehingga anak muda ini berbicaranya itu adalah berbicara tentang style kadang. Jadi kalau ketum partai belum menarik belum ya? tentu menarik. Oh, berarti- Contohnya yang kemarin yang Berarti tadi yang disebutkan namanya belum tentu menarik. belum tentu semuanya. Belum tentu. Makanya calon presiden yang dari ketum partai itu sangat sedikit sekali gitu deh. Kalau birokrasi bagaimana? Kan juga nih kemarin kita ngeriset ya, banyak kepala negara yang karirnya dari kepala daerah begitu, dan sekarang top of mind ya kayak DKI Anies, Jateng ada Ganjar, Jatim ada Hopipa, Jabar ada Ridwan Kamil. Nah kalau birokrasi anak muda masih melirik nggak sih calon presiden gitu? Gimana Mas? Oh, siap. Iya, sebenarnya itu yang sempat kita diskusikan di forum sebelumnya ya. Kita pernah membahas sebenarnya memang terkait dengan politik ya. Memang diskusi kita tadi mengarah memang ke RI 1 ya. Ada sebenarnya pemimpin kepala daerah yang memang tahun 2024 juga sedang melaksanakan pilkada serentak. Nah itu sebenarnya kalau dari lebih memilih cocoknya mana, sebenarnya kalau saya lebih dulu waktu kita diskusi saya masih tetap konsisten ya. Memang saya lebih suka ini ya, karena dari masa kalangan sipil ya, termasuk dalam artian birokrat ya. Birokrat, oke. Karena dia memang DNA-nya DNA sipil ya, DNA sipil dalam artian ketika memberikan sebuah keluhan masyarakat apa yang dia lebih paham masyarakat sipil saat ini kondisinya seperti apa dan formulasinya seperti apa. Beda dengan ini yang terjadi memang di pilkada di PLT saat ini ya. Memang saya melihat memang kepemimpinan militer dalam artian Polri dan TNI itu dia masuk di PLT. Iya, menduduki jabatan-jabatan itu. Penjabat kepala daerah. Iya. Masuk nah ini sebenarnya kalau kita telusuri sebenarnya menariknya kembali ke ini ya, kembali ke peran pemuda ya, peran pemilih pemula. Nah ini memang ada kepemimpinan pemuda juga yang harus memang dihadirkan. Pun kalau kepemimpinan pemuda yang memang basicnya dari masyarakat sipil seperti kita saat ini ya. Ada potensi lah ya. Kalau Berapa dekade ke depan lah ya. Bicara sipil nolehnya ke Bang Miftah. Kita bisa dikatakan nanti akan berpesaing kita ada pada perwira-perwira ya. Memang saluran-saluran politiknya seperti itu. Sementara karir dari TNI Polri dia salurannya hanya sedikit. Makanya saat ini banyak aturan yang memang dibuka, kerannya dibuka untuk jabatan publik itu bisa diambil oleh TNI Polri, dan itu makanya dari kita kalangan dari masyarakat sipil, basicnya dari kalangan DNA-nya masyarakat sipil, mau tidak mau kita juga harus mengasah dalam sebuah organisasi ataupun wadah yang memang menuju titik tersebut. Memang persiapannya memang harus ada sebuah pematangan seperti itu. Nah kalau saya memang saat ini memang kalau bisa dikatakan partai politik ketua umumnya lebih baik dia fokus mengurusi partai aja. Saya Kalau yang jadi menteri aja. Gimana? Pun juga begitu. Dia ngurusin kerja negara. Cukup. Jadi kalau ada menteri ditanya, artinya memang. Tapi kan sekarang itu boleh tuh MK itu memperbolehkan menteri jadi calon presiden. Jadi sekarang kan ini ya Pak, tidak perlu ini ya, hanya cukup izin ya. Ya izin. Jadi memang pesannya Bapak Setio ini kan ketua umum, ya udah ngurusin partai politik, menteri urus kerjaan tugas dan tugas pemerintahannya, berarti mendingan yang di luar dari itu ya. Iya. Ya fokus saja. Berarti tokoh-tokoh yang berpotensi maju disarankan untuk di luar ketua umum. Kalau kita melihat ketua umum paling ini ya Gerindra, PKB, ada Golkar. juga gitu ya. P3 udah ganti ya? Udah ganti. Udah ganti. Oke. Itulah dinamika kan. Ada pergantian di jelang-jelang begini ya. Dia memang kerjanya biar fokus kan menurut saya. iya. Jadi tidak bercabang ya gitu. Kecuali memang ya saat ini memang banyak ya katakanlah banyak katakanlah Pak Luhut juga dia dikasih jabatan juga banyak kan gitu. Mungkin keahliannya memang dia bisa multi talent lah ya. Mungkin
tidak ada orang lain gitu. Dan dia bisa mengerjakan lebih dari satu hal secara bersamaan gitu. Itu multitasking yang cuma Pak Luhut yang punya. Hebat lah kira-kira. Hebat. Dia hebat. Berarti Dan berarti Pak anak Luhut- muda mengapresiasi Gitu Pak ya. Luhut ya. Pada satu sisi jika dia berhasil kenapa tidak? Itu Ya, ya. Kalau memang tidak berhasil ya perlu kita kritisi. Pak Ada yang Luhut, perlu Pak kita Luhut kritisi. amankan. Cuma memang seandainya Pak Luhut kan kenapa dia membatasi dirinya untuk maju capres. atau Iya, kan dia cawapres. sempat ditawarkan ya. Iya. Tapi kan di ini di suatu momen ketika diwawancarai, ya itu dia sempat menyampaikan karena pertama bicara soal minoritas, kemudian yang kedua bukan orang Jawa. Iya kan? Itu fakta antropologis bahasanya. Iya. Jadi biar kerjaannya Pak Luhut bagus, hebat, tapi kalau untuk maju capres kayaknya agak berat ya. Iya, dia sadar diri lah. Tingkat elektoralnya mungkin kan urusan capres itu, urusan pemimpin untuk jadi presiden itu kan tidak hanya pada wilayah kinerja bagus. Tapi yang pertama yang harus juga dilihat itu adalah tingkat elektoral, tingkat kesukaan masyarakat, terus latar belakang dan semacam ini menjadi sebuah ukuran tersendiri. Ada jadi variabel-variabel tersendiri terutama di tingkat elektabilitas. Selama ini kalau kita lihat di beberapa survei memang tidak ada nama Pak Luhut. Artinya beliaunya mungkin sadar diri gitu. Mendingan orang lain aja. Mungkin orang lain saja Support beliau ya. jadi Kingmaker. pensupport begitulah kira-kira. Bisa jadi dia ini lebih memilih sebagai shadow ya. Ini bisa jadi. Itu menarik. Oke. Kan lagi tren juga kan Iya, shadow begitu. Di Kementerian Pendidikan kan. Itu Ada. dia. Merumuskannya strategi ikutlah di belakang gitu kan. Oke, nggak kerasa ya. Udah lama ya. Udah Jadi ya udah. udah nih. Udah lah. Yang Mau banyak-banyak lagi. ya. Kita buat di season selanjutnya lah ya. Ruang temu hari ini kita cukup ngobrol dengan semaunya dan semuanya.